Apa hubungannya anduk dengan kegiatan kesenian? Kan enggak ada. Daerah-daerah lain itu dengan semangatnya memfasilitasi ya, sampai nyewa kendaraan besar ya. Kita sementara hanya mungkin ya kendaraan kecil aja kadang-kadang satu mobil diisi. Betul. Sampai overload. Overload ya benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang sudah berkenan podcast di Ngonsen Deka, dan kami sangat simpati kepada sosok Bapak Bambang ini yang peduli dengan kesenian di Jepara. Juga Pak Bambang ini seorang guru, seorang wakil kepala sekolah di SMA Negeri 1 Jepara, betul ya Pak? Iya. Dan Pak Bambang ini adalah seorang pelukis yang terkenal di Kabupaten Jepara. Karya-karyanya sudah tidak diragukan lagi. Pertanyaan dari kami sebagai rasa simpati kami kepada Bapak ini, kenapa Bapak ini peduli banget dengan kesenian atau seni lukis, terutama ya seni rupa di Kabupaten Jepara? Silakan Pak. Saya memang sejak kecil ini suka untuk melukis ya, suka melukis. Kemudian mungkin dari keluarga juga mendukung, terutama dari ibu itu suka dari keluarga ibu ya. Yeah. Itu banyak yang tekun di dunia seni rupa, walaupun mungkin penerapannya beda-beda ya. Ada mungkin di bangunan, ada mungkin di desain, ada yang ya mungkin sekedar utak-utik lah. Utak-utik. Dan Bapak Bambang ini mendirikan sebuah sanggar yang bernama Omah Kayu kalau nggak salah ya Pak, yang berada di Pamatan, yang membuat kami timbul rasa empati kembali. Ini kenapa Bapak Bambang sampai termotivasi untuk mendirikan sanggar Omah Kayu ini untuk para seniman-seniman di Kabupaten Jepara? Yang berminat silahkan datang kapanpun, dimanapun, dan dibuka 24 jam kalau kita lihat. Betul, seperti apa itu Pak ceritanya? Sederhana sebenarnya sih Pak ya. Luar biasa pokoknya. Sederhana. Jadi saya itu memang hidup dari berkesenian ya. Jadi walaupun mungkin secara belum lah saya dibilang seniman, belum. Hanya pemerhati seni aja ya, karena memang sejak kecil senang di dunia seni rupa. Kemudian sekolah juga kebetulan masuknya di seni rupa. Kemudian juga bekerja tadinya sih kesana kemari ya, akhirnya kembali ke seni rupa juga kan. Akhirnya saya merasa ada sesuatu lah yang harus saya berikan kepada teman-teman, berbagi dalam berkesenian, sehingga daripada saya nongkrong kesana kemari, dulunya memang hobinya nongkrong ya. Berdiskusi nongkrong gitu. Nongkrong di mana-mana gitu ya. Kemudian daripada begitu saya lebih ada sebidang tanah, kemudian ada rumah sederhana saya beli, kemudian saya dirikan, dan memang konsepnya terbuka. Jadi dinding depan, kalau istilah Jawanya gebyok depannya saya hilangkan. Kemudian saya buat semi terbuka, sehingga ini memberi pertanda bagi teman-teman, siapapun yang mau datang silakan. Ya, dan ini keren sekali, termasuk kepedulian Pak Bambang terhadap para seniman di Kabupaten Jepara ini, memberikan wadah dan tempat untuk mereka yang mungkin masih kebingungan mencari tempat di mana. Dan itu adalah lokasi yang sangat strategis untuk
digunakan tempat untuk berkarya ya Pak Bambang. Di sini Pak Bambang selain seorang seniman, selain seorang pelukis, juga seorang guru di Semansara Kabupaten Jepara, wakil kepala sekolah kalau nggak salah ya Pak, benar? Jabatannya sudah lewat beberapa bulan yang lalu gitu ya? Karena usia, karena usia sudah tidak memungkinkan, akhirnya saya harus turun dari wakil kepala sekolah, tapi masih diminta menjadi backing wakil kepala sekolah. Jadi sama saja. Pekerjaannya sama aja sebenarnya. Iya Pak Bambang. Kenapa Pak Bambang ini memilih seorang guru untuk melakukan kegiatan? Memilih guru Pak? Dari ya nggak tahu ya. Pekerjaan warisan atau bagaimana begitu? Ya memang bapak seorang guru. Kemudian kami juga dulu waktu daftar sekolah keguruan itu juga ya niatnya mungkin setengah-setengah ya, karena memang saya jadi apapun saya siap. Ya saya siap. Baik Pak Bambang, kalau kita melihat kondisi Kabupaten Jepara saat ini ya Pak, banyak sekali generasi muda ini yang meminati dunia kesenian, meminati dunia keindahan, karena memang Jepara ini kota yang termasuk kota yang indah karena banyak sekali lokasi-lokasi wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Ini berarti menunjukkan Jepara lokasi yang indah kan. Nah, terkait dengan hal tersebut Pak Bambang, mungkin seperti apa cara menurut Bapak Bambang untuk supaya generasi muda ini tertarik atau menyukai dunia kesenian, terutama melukis, juga seni tari, seni membatik dan lain sebagainya, yang kadang-kadang mereka lebih memilih ke bidang-bidang lain dibanding dengan yang saya sebutkan itu tadi Pak. Gimana caranya kira-kira? Kalau menurut saya Jepara memang sangat potensial di bidang seni ya. Alamnya, keindahan alamnya lengkap ya. Betul. Jadi secara geografis memang laut ada, gunung ada, dan lain sebagainya ada. Potensi masyarakatnya juga sangat luar biasa. Orang Jepara itu di bidang kesenian saya bilang sangat cerdas. Kenapa? Karena ketika kita melihat sesuatu, orang Jepara itu secara potensi keterampilannya itu langsung bisa cekatan, bisa langsung mengaplikasikan ya dalam bentuk yang real, yang nyata. Nah ini sebuah modal sebenarnya bagi Jepara untuk bisa lebih mengembangkan potensi daerah. Ya untuk generasi muda tentu dengan pengenalan kegiatan-kegiatan atau adik-adik, para remaja, anak-anak ini disupport supaya mereka lebih mencintai kesenian ya, terutama potensi yang dihasilkan oleh Jepara. Jadi mungkin sering diadakan lomba atau mungkin pelatihan yang hasilnya itu betul-betul bisa dinikmati banyak orang. Jadi jangan hanya sekedar euforia atau mungkin rame-rame begitu, setelah itu selesai, tidak ada tindak lanjut. Jadi pada umumnya juga mungkin tidak hanya Jepara, seluruh Indonesia begitulah. Ya, betul. Potensinya digali, kemudian setelah ketemu dibiarkan. Ini sungguh sangat disayangkan. Jadi tidak ada tindak lanjutnya. Betul Pak Bambang. Kalau kita melihat Pak Bambang yang menggemari dan menyukai dunia kesenian, terutama seni melukis ya Pak ya, dan juga Pak Bambang ini sosok seorang guru yang benar-benar kiprahnya di Jepara ini tidak diragukan lagi. Kira-kira ada nggak sih Pak pengalaman Pak Bambang selama ini dari mulai berkarir sampai sekarang gitu, yang mungkin itu bisa disampaikan kepada masyarakat Jepara, kepada kita semua, untuk inspirasi kita yang bisa dijadikan panutan, yang bisa dijadikan contoh dan juga sangat menginspirasi. Monggo Pak. Ya, selama saya menjadi guru ya, tapi saya tadi sudah bilang bahwa saya dimanapun nyaman ya, nyaman, menikmati apapun profesi, menikmati kondisi yang saya alami itu serba nyaman, sehingga kepada
teman-teman, kepada generasi muda yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk menggapai masa depannya, mencari jati diri. Iya, mencapai jati dirinya. Saya hanya bilang bahwa kita dimanapun, apapun keadaan, kondisi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus siap dengan segala-galanya. Artinya apa? Kita jangan milih-milih ya. Profesi atau kondisi, kita kan nggak bisa milih kita dilahirkan dari siapa ya, kita mau tinggal di mana, itu kita harus siap ya, siap untuk menghadapi segala yang ada di hadapan kita. Kita jangan terlalu berandai-andai terlalu tinggi ya. Tapi cita-cita boleh setinggi langit, tapi kita harus melihat kondisi yang kita alami. Jadi yang penting nyaman aja, sehingga mungkin ini yang menjadi resep saya, sehingga sampai umur saya hampir 60 tahun, kurang 1 tahun ini 60 tahun rambut saya masih hitam. Wow, dan asli. Iya bener ini kalau ini asli, kita lihat bener ya, rambutnya asli, nggak pakai semir-semir. 40 tahun ya berasa. Makanya teman-teman kemarin waktu pemilihan wakil kepala sekolah kan syaratnya harus masih masa kerjanya 2 tahun. Iya. Saya tinggal 1 tahun dan nggak bisa dipilih kan. Teman-teman, masa sih Pak tinggal setahun? Coba lihat aja di nomor induk pegawainya kan ada tahun kelahirannya. Oh iya, ternyata mau pensiun, akhirnya nggak jadi dipilih. Waktu itu kan nama saya masih dicantumkan di bursa pencalonan wakil. Ya, karena aturannya memang seperti itu ya, kita patuh pada aturan. Dan sebenarnya ini saya juga untuk menghindar dari banyak tugas. Tapi ternyata sudah tidak wakil, masih dimintai tolong jadi staf wakil ya, sama saja. Pengalaman yang pernah Bapak alami ketika berkesenian, dan juga mungkin cara pandang Pak Bambang terhadap Jepara saat ini, kondisi Jepara sekarang ini yang banyak sekali perubahan-perubahan, dan juga untuk kedepannya kira-kira Jepara ini harus dibawa kemana menurut Pak Bambang? Jepara sangat potensial. Tadi saya bilang kita potensi di bidang keseniannya mungkin ya. Ini kan bentuk apresiasi ya. Jadi apresiasi dari segala penjuru ya, dari stakeholder ini masih lemah. Sehingga kalau tadi ditanya ya, saya pernah ada pengalaman yang mungkin unik gitu. Unik ya. Unik itu tahun-tahun 90-an lah, awal-awal jadi guru. Ketika saya membimbing anak-anak lomba lukis ya tingkat SMA waktu itu, saya ingat betul peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Temanya pahlawan. Kemudian anak didik saya dapat juara 1. Ketika mendapat hadiah, setelah dibuka hadiahnya apa? Handuk. Ini kan sungguh kok berbeda ya Pak? Iya, makanya apa hubungannya handuk dengan kegiatan kesenian? Kan tidak ada, kecuali kalau itu memang pertandingan olahraga atau apa ya, untuk lap keringat kan bisa. Tapi ini sekarang sudah mulai setengah membaik ya. Saya mengatakan belum membaik, jadi setengah membaik. Jadi apresiasi sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau kondisi yang dulu. Hanya belum sepadan dengan potensi yang sebenarnya kita punyai. Jadi kepedulian ini belum sepadan dengan yang kita punya, yang dimiliki masyarakat. Sehingga kita hanya mungkin berkutat di itu aja. Ya. Jadi Jepara punya daya tarik yang hebat di bidang kesenian, alam dan sebagainya, tapi digarap mungkin tidak serius ya. Sehingga ini perlu kalau menurut saya pemerintah harus dipecuti. Iya. Begitu ya Pak. Pemerintah harus dipecuti menurut Pak Bambang. Masyarakat, kalau masyarakat kan yang mencuti, ya pemerintah kan dari masyarakat. Jadi dari siapapun mereka kan membawa aspirasi masyarakat. Iya. Nah, masyarakatnya ya harus memang kritis, harus kritis. Baik Pak Bambang, terkait dengan
kondisi atau Kabupaten Jepara kondisinya saat ini ya Pak ya, dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Jepara, potensi yang dimiliki Jepara, masyarakat yang sebetulnya itu banyak memiliki kelebihan. Tetapi ada yang mengatakan Jepara itu hanya juara di kandang gitu. Kalau kita maju ke tingkat lebih tinggi, misalnya nasional, sering tergeser. Nah, hal ini bagaimana sih Pak supaya tergeser itu sekarang sudah mulai hilang gitu. Kita bisa bertahan gitu. Seperti lomba atau event menyanyi, event main drama atau melukis juga, itu kalau di tingkat nasional sering tergeser kondisi kita. Ya, ini mungkin saya mulai dari pengalaman saya di dunia pendidikan ya. Saya sebagai guru, kalau di tingkat kabupaten misalnya kita lomba ya, anak-anak saya sering mendapat juara. Tapi ketika ke provinsi, apalagi ke nasional, itu memang tergeser ya? belum bisa bersetara lah dengan teman-teman yang dari daerah lain. Saya lihat misalnya di hal yang kecil aja ya, misalnya tentang media material atau media yang kita gunakan itu kalah jauh. Artinya apa? Daerah-daerah lain itu dengan semangatnya memfasilitasi anak-anak yang lomba itu dengan sungguh-sungguh, dengan biaya yang tentu saja tidak sedikit ya. Kita kan hanya sekedar menggugurkan ini ya, kewajiban. Iya. Tetapi penggemblengan kurang. Iya. Di sini mungkin ya. Iya. Dari kepedulian. Kepedulian dari mungkin ya yang memfasilitasi ya, kepedulian dari atasan mungkin ya ke bawah itu kan selama ini kadang-kadang bimbingan juga tidak maksimal, tidak optimal ya. Jadi setelah misalnya ada seleksi tingkat kecamatan, mungkin kalau di tingkat lebih bawah kan mungkin dari sebelum kecamatan Dabin kecamatan, kemudian kabupaten. Setelah itu kan pembinaannya kadang-kadang enggak maksimal. Iya betul, dan dari ketidakmaksimalan pembinaan itulah makanya kalau kita maju di tingkat yang lebih tinggi sering tergeser di situ ya Pak, mungkin letak kuncinya. Ya kalau saya bilang kalau dengan teman-teman itu kalau pas ya ketemu misalnya kalau acara FLS 2N ya tingkat provinsi, itu istilahnya kan mereka dari daerah-daerra lain kan bulat-bulat ya. Jadi semuanya luar biasa, berapi-api sampai kadang-kadang properti misalnya yang teater dan lain sebagainya itu sampai nyewa kendaraan besar ya. Kita sementara hanya mungkin ya kendaraan kecil aja kadang-kadang satu mobil diisi sampai overload. Baik Pak Bambang, dari hal yang Bapak sampaikan tadi kira-kira menurut Bapak Bambang harusnya bagaimana gitu ya? Harusnya bagaimana untuk para petinggi Jepara, juga untuk para pegiat Jepara dan juga untuk para pelajar Jepara yang selalu punya prestasi tetapi tidak bisa tersalurkan di sini. Harusnya bagaimana Pak? Ya, mungkin dari semua ya, semua unsur harus mulai berpikir sekarang, harus berpikir demi kemajuan kesenian Jepara yang punya potensi. Ya, saya mengajak para seniman juga peduli dalam artian peduli untuk membimbing, ya, meluangkan waktu dan sebagainya, juga peduli untuk selalu mensupport ya. Iya, mensupport, memperhatikan gitu. Dan juga ini ya, kepada pemerintah juga harus memberi masukan-masukan. Iya. Sekarang harapan-harapan dari Pak Bambang untuk para seniman di Kabupaten Jepara supaya tetap mempunyai semangat, tetap berkarya, terutama buat para seniman lukis ini
yang kian kesini sebetulnya pelukis-pelukis dadakan yang karya-karyanya hebat ini banyak sekali ternyata ya Pak ya. Nah, di sini seperti apa kira-kira support dari seorang Pak Bambang untuk para seniman Jepara? Pelukis di Jepara banyak sekali, dan ada beberapa komunitas, baik ada yang tergabung dalam komunitas maupun yang mungkin berdiri sendiri ya, atau berkarya individu ya. Mungkin perlu ada agenda yang lebih besar. Jadi kalau pameran komunitas kadang-kadang juga 1-2 kali berhenti, pameran tunggal juga begitu, 1-2 kali berhenti. Paling tidak ada satu kesatuan ya. Jadi antara pelukis-pelukis di Jepara ini menggelar satu kegiatan bersama sehingga lebih kelihatan lebih besar ya. Gaungnya itu lebih besar, terdengar sampai mungkin di seluruh Indonesia ya mungkin. Ini perlu tokoh-tokoh yang bisa membidani itu untuk menerbitkan ini kegiatan, meluncurkan kegiatan tersebut. Dan saya juga selalu berkomitmen ya, mempunyai slogan yang selalu saya terapkan kepada teman-teman, selalu saya berikan kepada teman-teman. Sekarang saya punya slogan yaitu virus omah kayu. Wow. Apa itu Pak namanya? Virus omah kayu. Saya berusaha untuk menebarkan virus saya kepada teman-teman. Jadi siapapun yang datang ke Omah Kayu yang tidak punya basic melukis, karena melihat di situ banyak lukisan, karya seni dari beberapa teman, akhirnya mereka termotivasi untuk melukis. Betul. Ya. Kalau kita melihat para pelukis-pelukis ya, ini saya menyoroti ke pelukis. Di Jepara ini banyak sekali karya-karya mereka yang benar-benar bagus dan keren begitu. Tapi kira-kira menurut Pak Bambang perlu nggak sih kira-kira pelukis ini membuat sebuah media begitu supaya tujuannya agar lukisan-lukisan para seniman Jepara ini bisa disorot begitu ya, tidak hanya selingkup Jepara saja tapi bisa luar Jepara, nasional bahkan mendunia. Kira-kira seperti apa Pak Bambang? Ya memang harus ya. Jadi apapun ya dalam manajemen itu kan publikasi ya, promosi itu kan promosi ya Pak. Iya, itu harus. Kadang-kadang sebuah perusahaan itu biaya produksinya hanya 1/3 dari biaya promosi. Jadi sama juga manajemen seniman harus begitu. Jadi kita bisa berkarya sehari sampai berapa? 3 lukisan ya. 3 lukisan benar-benar. Sehari membuat 3 lukisan langsung lukisan, dan bagus keren gitu. Itu kalau tidak dipromosikan siapa orang tahu. Betul. Dipublikasikan siapa tahu. Ya mungkin sarana yang biasa itu pameran, tapi sekarang ini kan pameran tidak harus di sebuah tempat di gedung, tapi juga bisa lewat virtual ya, dengan media sosial. Betul. Ada sarana di media sosial. Jadi itu yang harus di PR kita ya. Betul. PR kita, dan saya nggak mampu membuat itu, mungkin Mbak Dinda yang mampu ya. Wah gitu ya Pak ya. Semoga ya kita semua bisa melaksanakan hal tersebut sehingga karya-karya pelukis di Kabupaten Jepara ini bisa terkumpul menjadi satu, masuk muri, mudah-mudahan kita buat pameran yang besar begitu, bisa terkenal di seantero Indonesia bahkan dunia. Ya event seperti muri itu sangat penting ya, promosi kan. Dan itu ya belum pernah ada mungkin ya di Jepara ya. Semoga. Pameran sekian ribu lukisan ya. Semoga ke depan bisa kita laksanakan ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.